Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriani dengan NIM 220305502005 dari kelas A Gizi angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya yang diberikan oleh Ibu Irma SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Adapun tugasnya yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, yang pertama, 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, fase pertama itu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umum berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda berbahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsisten feses, volume urin, dan berat badan. Nah, yang kedua itu fase transisi. Fase transisi adalah fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama dengan fase stabilisasi. Nah, fase yang ketiga itu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan atau maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram BB per hari dalam bentuk F100 ataupun RUTP. Bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100 atau RUTF. Nah, yang keempat itu fase tidak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan memberikan makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTT. Nah, selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipolikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per L atau kurang dari 54 mg per dl. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipolikemia dan segera ditangani dengan memberikan 500 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjur gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Nah, yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilasi kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi pada gizi buruk sangatlah terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosa
dan derajat dehidrasi pada balita, gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan terapi rehidrasi oral apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastric sampai anak bisa minum. Nah, yang keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terdapat gangguan keseimbangan cairan elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, formula 100, dan Resuomal. Nah, yang kelima itu mengobati infeksi. Balita gizi buruk sering menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Nah, yang keenam itu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badan. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Yang ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, pada fase ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Nah, yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi refluksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebanyak 150 sampai 220 kilokalori per kilogram BB per hari. Protein sebanyak 4 sampai 6 gram per kilogram BB per hari. Tetap terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambahkan pada makanan padat gizi. Nah, yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terdapat keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangatlah diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulisasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan berbicara dan berbahasa, serta kemampuan sosial dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Nah, yang terakhir atau yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjutan di rumah. Persiapan untuk tindak lanjutan di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 defisiensi dan atau nilainya lebih dari 12,5 cm dan tidak ada fitting edema bilateral.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.